Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Imam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga malam ini kita bersama berada di sini dan kita sudah menyelesaikan puasa 17 hari. Kita doa mudah-mudahan amal puasa dan amal ibadah kita selama 17 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama berdoa mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan, kesempatan, kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa dan ibadah Ramadan yang masih sisa tahun ini. Amin. Bapak-bapak yang saya hormati, saya mohon izin, mohon waktu. Ya, saya kira semua mungkin sebagian besar sudah kenal saya, tetapi saya ini paling banyak. Jadi malam ini saya minta waktu berada di antara jemaah. Saya berdiri sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Nagari. Jadi karena saya ini ada Ketua NU-nya, Ketua Dewan Masjidnya, ada semua. Tapi saya malam ini bicara sebagai Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Nagari yang disingkat Baznas. Bapak sekalian yang saya muliakan, jadi kita tahu bersama ya, rukun Islam ada 5, rukun Islam ada 5, syahadat la ilaha illallah dan seterusnya. Syahadat sudah, salat sudah. Kita punya kewajiban juga terhadap Allah adalah zakat. Zakat itu kewajiban. Kalau infak, sedekah, wakaf uang, wakaf barang itu sunnah. Kalau tidak ada uang, tidak infak atau sedekah, kita wakafkan, itu sunnah. Tetapi zakat wajib. Kadang-kadang banyak yang kita lupa atau keliru, sehingga malam ini saya minta waktu beberapa menit saling mengingatkan di antara kita. Kita tahu zakat itu kewajiban dari agama. Banyak ayat-ayat yang mengkaitkan antara zakat dan sholat. Ini sholat dari zakat, warahmatullahi wabarakatuh, dan lain-lain. Dirikan sholat, tunaikan zakat, rukun bersama orang-orang. Ada 30 kali yang bersama, belum yang berbeda-beda. Zakat sendiri, sholatnya sendiri. Kenapa zakat itu penting? Kalau puasa itu menyangkut hubungan kita dengan Allah, hablumnya Allah saja. Tetapi kalau zakat itu menyangkut dua aspek, hablumnya Allah dan hablumnya nas. Hubungan kita dengan Allah, kita melaksanakan perintah Allah, tetapi kewajiban kita terhadap sesama manusia. Sehingga Islam mewajibkan bahwa bagi sesama manusia, sesama umat muslim yang berkelebihan, wajib membagi rezekinya kepada sesama. Prioritas adalah tetangga. Sesungguhnya tetangga yang terdekat itu lebih kita punya kewajiban daripada saudara kita yang jauh. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkan sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari muka bumi untukmu. Allah berfirman, nafkahkan dari hasil usaha yang baik-baik, jangan dari hasil perjudian, jangan dari hasil curi. Itu kerjanya sudah dosa. Memang jarang orang judi mau keluar zakat dari besok tahun di dosa. Tapi ya, itu kita mengingatkan. Jadi dari hasil usaha baik-baik apa? Nah, kalau saya seorang pegawai, saya punya gaji 1 bulan 4 juta, banyak. 1 tahun 12 kali 4 48 juta. Tapi pegawai sekarang dapat bulan ke-13, bulan ke-14, 2 bulan tambah 2 bulan kali 4 juta 8 juta.
48 tambah 8 menjadi 50 juta. Kewajiban zakat adalah seharga 85 gram emas. 85 gram emas harga sekarang saya cek 2-3 hari yang lalu, emas 1 gram 588.500. Kalau kita kali dengan 85 jumlahnya 50 juta 25.000. Sehingga bagi orang yang punya usaha apa saja yang halal, profesi dia guru, dia pegawai, dia advokat, dia pedagang, dia nelayan, usaha yang halal, begitu dia hitung 1 tahun dapat 50 juta, wajib dia keluarkan 2,5% jadi 1.250.000 dia. Wajib. Tidak keluar dosa. Kadang-kadang orang beda. Zakat dia tidak mau keluar, tapi infak sudah saya di infak saya punya harta. Padahal infak itu sunnah, harus kita perhatikan. Ini bagi masyarakat yang profesi, yang pegawai. Tapi terutama masyarakat petani kita di Bali ini adalah hasil pertanian. Bima akhrajana lakum minal ardh, apa yang sedekahkan dari sebagian dari apa yang kami keluarkan dari muka bumi untukmu, itu kata Allah. Sebagian itu apa? Dari hasil bumi itu apa? Adalah kalau kita sini sawah. Ya terus terang sampai dengan hari ini baru beberapa orang yang sudah mulai pelan-pelan, karena kita tidak salahkan, karena memang ya ini hal-hal yang kadang-kadang tidak terbiasa. Kita pikir biasa-biasa saja, padahal kita ini sudah luar binasa nih. Bukan luar biasa, luar binasa kalau kita tidak penuh kewajiban. Berapa yang harus kita keluarkan? Contoh, saya punya sawah 1 hektar. Saya kerja dengan biaya segala macam. Setelah saya panen, hasil saya 2 ton beras. Bisa toh? Itu hasil biasa-biasa. 2 ton beras. Nah, dalam 1 hektar saya sudah tanya hampir semua petani, sebagian besar akan menjawab, Bapak kurang lebih biaya itu sekitar 10 juta. Betul tidak? Kalau 1 hektar. Kita dapat 2 ton ini, kalau kita jual, katakan saya kasih angka genap-genap aja 10.000 Bapak. Kalau kita jual itu 2 ton dapat 2 juta. 20 juta ya, 20 juta. Kita punya biaya tadi 10 juta. Berarti hanya dari 1 ton. Kita masih ada 1 ton. Dari 1 ton itu kita berkewajiban mengeluarkan zakat mahnya 5%. Karena paling kurang 632 kilo itu sudah wajib. Tapi setelah saya keluar dengan biaya, bukan biaya makan minum, biaya kerja, biaya makan minum tidak itu. Tapi kalau saya hitung, aduh panen saya punya sisanya 600 kilo, tidak kenakan kewajiban. Tetapi kalau saya mau infak, biar saya 600, saya infakkan 5%, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Untuk ukuran baik, harusnya itu banyak pendapat. Kemarin saya sosialisasi di Man, ada guru Bapak kita sini bukan 5%, harus 10%, memang begitu. Karena 5% itu bagi sawah, ya airnya kita usahakan sendiri. Tetapi kalau sawah yang tak ada hujan, itu 10%, karena itu tidak sampai. Kita di Bali lebih dari tak ada hujan lagi. Ya loh, karena sawah teknis diatur oleh pemerintah, airnya tertib. Tak ada hujan kan ya, kadang-kadang hujan yang bagus sawahnya baik, kadang-kadang hujan tidak bagus, hasilnya tidak bagus. Tapi kalau kita di Bali, insya Allah kalau kita mau tanam sawah, air jamin, tidak akan kurang. Karena sawah teknis diatur oleh pemerintah. Dan itu harusnya 10%. Tetapi kami sudah rapat berkali-kali di Kupang, kita sepakati dulu 5%. 5% saja orang susah bayar, kita mau 10% yang di akhir orang lain sudah akan mau neraka sampai itu karena lumpuh setengah mati itulah bapak dong tidak lihat karena sekali luar biasa sampai begitu hasil kok harus serahkan 10% memang. Tapi kalau orang punya niat 10%, alhamdulillah tidak apa. Tapi kita paling kurang 5%. Itu di store di Badan Amil Zakat Nasional. Perpanjangan tangan kami di
setiap masjid ada namanya UPZ, unit pengumpul zakat. Yang di sini ketuanya Ustaz Ramon. Ada tidak sebenarnya? Dari malam sudah janjian. Nah, jadi beliau yang menjadi ketua UPZ ini. Sebelum saya lanjut zakat mal, perlu saya ingatkan, dalam bulan Ramadan ini kita orang Islam punya kewajiban zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu tidak kena hasil berapa. Yang penting besok mau lebaran, malam ini saya masih bisa hidup, masih punya tabungan katakan 50.000, wajib keluar 2,5 kilogram makanan yang kita makan. Memang ini sudah terlanjur ke masyarakat 2,5 kilo, tapi sebenarnya itu 4 mul 1 sa ukuran Arab sampai 4 mul, 1 mul itu 0,7 kilogram. Jadi seharusnya kita keluar zakat mal itu 2,8 kilogram, bukan 2,5. Hanya karena sudah terbiasa 2,5, oke lah. Saya sudah sampai di beberapa tempat, harganya antara 10.000, kurang lebih 10.000 per kilo. Jadi kalau 2,5, 25 sampai 30.000. Kenapa 30.000? Karena zakat fitrah yang kita keluar itu zakat beras yang bersih, bukan yang kotor-kotor itu, tidak boleh. Bersih itu tidak ada kulit, tidak ada batu, kita pilih dulu. Dan kalau kita jual tidak ada 10.000, minimal 12.000. Maka di dana saya bilang 30.000 saja. Tetapi kalau ada yang mau store 12.000, insya Allah silakan saja. Terus kemana zakat fitrah? Zakat fitrah harus di store paling lama sebelum khatib naik mimbar. Tetapi saya sudah sampaikan di pengurus UPZ, usahakan 3 hari sebelum Lebaran zakat fitrah sudah selesai di store, karena paling lama 1 hari sebelum Lebaran sudah habis dibagi kepada para mustahik yang ada di sekitar kita ini. Jadi mustahik habis, tidak boleh sisa, tidak boleh kemana-mana. Dengan UPZ, pengurus itu yang dulu nama panitia itu mengambil hak ambil paling tinggi 12,5%. Ya, kalau dulu waktu saya kecil, ya zakat fitrah itu untuk bapak imam saja. Tidak ada unsur lain. Karena bapak saya imam, kakek saya imam, itu saya pesta kalau kecil. Orang bawa zakat fitrah kasih untuk imam uang. Tapi waktu saya sudah jadi pemuda, itu sudah ada panitia zakat diatur dari negara, setiap negara panitia zakat. Tetapi sejak tahun 2014 panitia zakat masih sudah tidak ada, sudah bergabung namanya unit pengumpul zakat UPZ yang tugasnya memungut semua zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah tadi harus bagi habis sebelum khatib naik mimbar. Kalau sebelum aturan 2014 banyak teman-teman dari daerah telepon saya, Pak kami ini terutama dari Ruten, kami ini zakat fitrahnya banyak Pak, mau bagi ke siapa? Orang miskin tidak ada. Di Ruten ini kan Islam pedagang semua. Sudah kalau mau kirimkan ada separuh-separuh boleh. Sesudah Lebaran boleh, tapi kalau sekarang tidak boleh lagi. Ini aturan pemerintah. Zakat sekarang diatur dengan undang-undang. Kalau dulu kita hanya bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Sekarang pelaksanaannya diatur oleh negara dengan undang-undang. Kalau dengan undang-undang sifatnya memaksa, tidak ikut bisa dipidana. Zakat sekarang tidak ikut, langgar ikut dipidana. Mengeluarkannya tidak bisa dipidana. Kalau saya tidak mau keluar, ya hak saya, dosa saya, dan Allah macam tadi saya silakan zakat mal. Kalau saya masih miskin mau keluar, ya hak kita, hak bapak ibu. Tetapi saya wajib menyampaikan. Begitu sudah keluar, orang yang menerima zakat harus atur sebaik-baiknya. Tidak boleh lagi bagi seenaknya. Kalau zakat fitrah tadi kepada mustahil itu apa? Orang yang menerima hak zakat. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wa gharimina wa fi sabilillah wal mu'allafati qulubuhum wa fi sabilillah wa fi sabilillah. Jadi ada 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat fitrah. Pertama, fakir. Fakir itu siapa? Fakir itu orang yang tidak punya kerja. Katakan orang tua yang ya sudah tidak bisa kerja apa-apa, harap anak juga susah hidup pas-pasan, itu fakir. Prioritas 1.
Tidak boleh kita berhari raya Idul Fitri ada orang yang kelaparan, dosa seluruh satu kampung. Ini dosa seluruh kita. Kalau ada orang yang meninggal tidak bisa pergi lebaran karena lapar, dosa seluruh kita. Jadi perhatikan pertama hakim, orang yang kalau di Dana ada beberapa orang, karena orang Jawa yang datang tidak tahu tiba dia orang Anies tidak ada sendiri ada. Kedua adalah hakim, miskin. Miskin itu orang yang punya penghasilan tetapi kurang. Kalau miskin kita semua miskin, saya juga miskin. Jadi saya pensiun sudah sekitar beberapa juta, saya punya pengeluaran tinggi, ya kurang. Jadi orang katakan penghasilnya 1 juta, pengeluarannya 2 juta, dia miskin. Kalau miskin kita semua miskin, tapi kita pakai prioritas. Betul-betul orang yang janda, yang miskin, orang yang kita bisa tahu lah di dalam kampung kita tahu. Jadi zakat kita itu bagi dalam kampung sendiri. Ketiga, amil itu pengurus zakat. Mereka 45 ini ada ketua, sekretaris, penasihat 2, bendahara ada 5 orang sih, ada nama-nama. Nah, jadi hak mereka kalau dapat uang 1 juta mereka paling tinggi bagi 125.000. Ada tidak yang lain saya lihat namanya tidak mau saya lihat. Di sini selain ada Ramun, ada inilah ya. Pak Abu Bakar penasehat, Ramun, Abdul Salam, Abdurrahman Landa, ada Abdul Salam, Abdul Landa dan Kamarudin lagi. Ada deh? Ada. Yang mana? Nah, biar saya baca nama tolong kita bentar habis salat terakhir. Dan nanti kita ngomong sedikit ya kita cocokkan data. Nah, jadi apa tugas ada kita nanti kita sesuai. Jadi itu zakat fitrah ya. Saya kira zakat fitrah kita sudah. Zakat mal ini yang saya perlu tekan, terutama dari masalah sawah itu. Kita orang Islam ini terus terang dikenakan kewajiban 2,5% karena ada ribu. Saya ini hati sama orang sebelah tidak boleh tetangga kita. Mereka itu terlebih yang Protestan itu nama persepuluh. Tidak ada dalam kitab suci, tidak ada. Anak perintah dari gereja persepuluh. Kalau dia dapat uang 1 juta 1 bulan, dia 100.000 dia serahkan di desa. Yang ada di sini. Di sana gereja ada umat ada 17 kakak, ada yang 20 juta. Kan kamu ada di mana? Kami kan biasa ketemu di forum tukur. Uang dari rumah. Jadi begitu mereka dapat gaji 5 juta, 50 per store. Store sana terserah pendeta mau buat apa, mau buat gereja, atau mau makan minum, tidak pernah ditanya. Begitu juga ke poli. Kepala kantor agama ini saya tanya, adik-adik, 3 bulan store ke pastor itu berapa? Kata 500.000. 500.000 itu sudah 67% dari gajinya. Kita harus ambil minta 2,5% dengan syarat tertentu lagi, susah. Kalau orang yang gajinya kecil tidak usah, tapi gaji di atas itu wajib. Di NTT ini hanya Kabupaten Endes itu, satu-satu kabupaten yang sebelum almarhum bupati yang lama dia meninggal, dia non-muslim, dia tanda tangan aturan seluruh pegawai mau golongan gaji kecil besar wajib yang Islam itu wajib dipotong 2,5%, langsung di stop ke bawah. Yang di bawah 4 juta namanya infak, yang di atas 4 juta namanya zakat. Itu kalau yang kita sini. Nanti seluruh Indonesia akan begitu. Tahun ini Presiden sedang buat, kemarin pada rapat bulan lalu di Jakarta sudah sedang konsep seluruh Indonesia akan dikenakan pajak kalau persen itu. Terus zakat tadi setelah dikumpul mau digunakan untuk apa? Ini yang kadang-kadang pertanyaan besar. Kami store semua ke Basnas, nanti uang hilang. Dan ini banyak di mesin-mesin lain yang tidak store pikirannya begitu, begini. Zakat mal itu hanya store ke kami, tetapi insya Allah seluruhnya akan dikembalikan ke kami. Tetapi kami perlu himpunkan, kami buat laporan dari Kupang dan Jakarta setiap saat minta rapat. Katakan dari sini kan, store ke saya tahun ini 10 juta, itu nanti hak amilnya 12,5%, 1 juta 250. 1 juta itu untuk ambil di sini UPZ 250 untuk kami jelaskan. 8 juta 250 kita atur kembali. Lepas nanti pengurus UPZ ini yang mengusulkan sesudah lebaran itu usul apa? Ini untuk fakir miskin boleh,
untuk mu'alaf, dari seluruh mu'alaf boleh, mu'alaf itu yang waktu zakat fitrah. Terus yang paling penting ini kita masuk untuk pemberdayaan. Jadi ke depan maksud pemerintah dan kumpul itu prioritas pemberdayaan, tidak lagi untuk bagi habis, yang lalu bagi habis. Pemberdayaan apa? Pemberdayaan bisa sudah lebaran, barangkali ada anak muda punya usaha bengkel, barangkali tidak punya biaya, kita kasih pinjam dari uang ini tanpa bunga. Atau saya mau garap sawah, uang tidak ada, kita pergi pinjam dari orang lain, nanti hitung segala macam, syaratnya macam-macam, beras harus jual di saya harganya di bawah, macam-macam. Kalau kita ada uang sudah banyak, silakan pinjam di Basnas, nanti kembalikan tanpa bunga. Katakan dia, saya pinjam Pak, saya mau buat sawah kayak saya 2 juta, saya kembali katakan 4 bulan. Silakan 4 bulan tanpa bunga, tetapi begitu panen, hitung. Begitu hasilnya di atas 632 kilo, wajib keluarkan 5%. Jadi pinjam atau tidak pinjam di pasar itu 5%. Jadi wajib. Tapi ini kemudahan-kemudahan. Kenapa kita buat begitu? Karena ini saya minta perhatian pemahaman kita. Seluruh Indonesia penduduk Islam yang minoritas itu ada beberapa provinsi, Bali, NTT, Papua 2, Maluku tidak terlalu minoritas. Kita paling 4. Dari 4 provinsi ini yang minoritas lagi paling miskin ini kita NTT, Nusa Tenggara Timur. Kita rata-rata. Kalau di Bali sana Islam sedikit, tapi daerahnya kaya. Papua apalagi. Sehingga bagian dari pemerintah untuk membantu orang-orang Islam itu besar. Kita sini kecil. Karena kecil maka kita lapor berapa yang ada, kita lapor ke Jakarta, sehingga orang Jakarta, oh di sana ada orang miskin, ada orang miskin. Dan insya Allah mereka juga akan bantu. Sekarang ini banyak kabupaten yang kabupaten lain dibantu. Kita belum, kenapa? Karena belum ada permintaan. Nanti anak muda katakan kumpul 5 orang, kita buat kegiatan atau ibu-ibu lah, tendunan gitu. 5 orang, kita butuh alat, buat tidak ada, buat proposal, kirim ke atas, sehingga itu bisa dibantu. Karena zakat itu prinsipnya bantu kepada perorangan, tidak boleh kepada lembaga. Tidak boleh kepada lembaga ya. Maksudnya lembaga apa? Zakat untuk kerja masjid tidak boleh, kerja sekolah tidak boleh, kerja WC masjid juga tidak boleh. Yang kerja itu yang saya sebut tadi itu dari infak dan sedekah dari. Kalau zakat khusus untuk kepada perorangan, mustahil adalah orang yang bisa kita bantu. Orang itu, bapak saya ini rumah tadi kebakaran ya, itu kita bisa bantu. Dia bantu kerja rumah untuk perorangan. Tapi kalau rumah untuk umum tidak boleh. Itu diatur oleh negara. Yang melanggar itu bisa dikenakan pidana. Di pidana ada di aturan. Saya sudah bagi semua kepada ada 1 tahun, ada 2 tahun. Nah, ini aturan dikenakan pidana. Sehingga awal ini kita sosialisasi, memberitahu masyarakat, memperkenalkan, terutama walaupun negaranya atur, tapi saya minta kita mau bayar zakat bukan takut terhadap negara, tapi kita takut kepada azab Allah. Karena sanksinya itu sangat berat bagi orang yang punya harta senilai 85 gram emas tapi tidak mengeluarkan zakat mal. Di surat At-Taubah 34, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam wa tuqfa biha wa junubihim wa zuhurihim. Pada hari kiamat akan dibakar harta-harta dan akan disulut dahinya, akan disulut rambutnya, akan disulut bahunya. Baru Allah bilang, hazar maka lihatlah harta yang kamu sembunyikan itu. Azabnya sangat pedih. Kita lihat bahwa orang yang sudah memenuhi syarat tidak keluarkan zakat, azab sangat pedih. Karena zakat prinsipnya apa? Untuk membantu sesama. Yang lebih kuat ekonomi membantu yang lemah. Bisa juga zakat mal kita untuk anak-anak kita yang sedang sekolah. Jadi saya banyak di ini sudah puluhan. Dari Al-Roba, dari Namat Al-Roba, dari Korea banyak. Kita punya anak sekolah sana, kita bisa punya biaya, kita bisa bantu dari zakat. Nah, ada anak-anak yang mondok di sini yang dari luar kos, kita setiap tahun kita bantu. Ada ibu di Dana yang sama sekali tidak punya pekerjaan, setiap tahun biasa kami bantu 100.000. Nah, itu dari zakat mal itu boleh per orang. Tapi kalau bantu lembaga tidak boleh. Saya kira saya bicara sebenarnya masih banyak, tapi bicara semakin banyak. Tapi kalau orang sudah gelisah mau sholat itu tidak enak. Akhirnya tidak perhatian tidak ada. Nanti ada waktu lah baru kita bicara lagi. Tapi saya sebentar minta pengurus
Kemudian nanti ngomong yang saya sedikit kita tambah, dan saya harapkan sebelum akhir Ramadan ini kita hitung baik, dapat kita jangan sampai terlewatkan, dibagi baik-baik, tidak mal kita sampaikan pada saudara kita sudah panen, insya Allah sedikit-sedikit kita mulai keluar, nanti kita keras, jadi biasa. Sebab orang di Jawa itu pondok-pondok besar-besar itu dari apa? Dari zakat malu. Orang Jawa begitu dia panen, ingat pertama pesantren. Jadi saya tahun 2003 pernah ikut pelatihan sedikit dengan orang para kiai-kiai di pondok di Jawa, atau saya ketua yayasan usaha ini yang sekolah-sekolah baru ini. Nah, dulu jadi sampai sana saya bilang kebetul Pak Dirjen Pendidikan Agama Islam, Pak Dirjen, kalau Bapak mau terima saya punya sekolah ini ada 3, Bayi, Rio, di mau bawa. Kalau Bapak terima satu sekolah di negeri kan, saya akan serahkan semua gedung, tanah, semua kasih pemerintah tanpa ganti rugi satu sen. Terus kiai-kiai yang lain, Bapak kalau Bapak mau makan apa? Serahkan uang. Saya minta maaf, Bapak mereka saya ini pegawai negeri. Saya ketua yayasannya hanya jadi payung saja masyarakat dan usahakan sih saya mengaku. Kalau Bapak mereka minta maaf hidup dari pondok itu, dari yayasan itu. Jadi beda. Saya kalau pemerintah mau ambil, alhamdulillah. Itu tidak beban, alhamdulillah ya sudah. MTS sudah negeri, MAM sudah negeri, MIM sudah negeri. Terakhir tahun lalu di Riung sudah negeri. Mudah-mudahan dengan ada sekarang yang sudah serahkan Nur Sada ini, serahkan beberapa yang lain bisa negeri. Jadi banyak hal. Kalau pemerintah ambil alih lebih banyak, kita alhamdulillah lebih bagus. Saya kira ibu mama jangan marah, minta maaf. Kalau sudah panen lebih dari 1 ton, kasih tahu bapak jangan lupa zakat. Kadang-kadang kami bapak mau keluar, jangan lu. Sekolah aku belum beli ini, mau keluar. Nah, tolong jangan karena ini perintah Allah. Nah, kita orang Islamnya 5%, orang Jawa lain besar kita. Saya kira saja. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.